mukanya itu bener-bener kayak hancur, banyak nanah, banyak belatung, mata merah, itu melotot gini ke aku. Dan aku di situ nggak bisa ngapa-ngapain, cuma gini dong, terkesima. Itu nggak lama hilang, baru teriak, mana gitu suaranya, soalnya suaranya jelas banget, bukan gitu, suaranya lebih ke gitu. Nah kayak gitu, suaranya tuh Merinding saya tuh. langsung jatuh lah, langsung lihat ke atas posisinya. Telentang. Iya, telentang. Oke. Ada yang lewat. Ada yang lewat. Ada yang lewat. Apa tuh yang terlihat? Lihat. Sejenis kuyang ya. Kuyang? Iya. Kuyang? Iya. Kuyang? Iya. Emang ada yang ngawasin, tapi orang nggak bisa ngeliat. Alam gaib. Alam gaib. Percaya atau tidak percaya, alam gaib itu nyata adanya. Di video kali ini saya berhasil mendatangkan seorang ibu rumah tangga atau bisa dibilang single parent, di mana dia memiliki pengalaman yang sangat banyak tentang hal-hal yang tidak wajar atau hal gaib. Tete ini memiliki kelebihan ya, maksudnya beda dari yang lain, dia lebih sensitif ke dalam hal-hal gaib. Banyak sekali kejadian-kejadian yang dia alami. Bagaimana kisah selanjutnya? Kita langsung datangkan aja Teteh ini dalam Tungku Misteri. Baik teman-teman, di depan kita sudah ada Teteh Gisva. Oke Teh, silahkan perkenalkan namanya siapa, tinggal di mana, dan kegiatannya apa sekarang Teh? Oke, perkenalkan nama saya Ratu Gisva Fitriana. Saya tinggal di Cibadak. Pekerjaan ibu rumah tangga, MUA juga ya. Oke. Kesibukannya apa sekarang Teh? Kesibukan urus anak-anak ya. Ngurus anak-anak. Oke, fokus di ngurus anak-anak aja ya Teh? Iya, single parent ya. Oke, single parent. Oh, disclaimer ya Teh, Teteh ini single parent ya? Oke. Kalian promo ya boleh ya. Udah lama Teh? Mau 3 tahun. Mau 3 tahun. Oke, saya dengar dari sekilas ya cerita Teteh tadi, bisa dibilang Teteh ini sensitif ya ke dalam hal-hal gaib itu dari kecil ya Teh? Dari kecil. Dari kecil itu Teteh merasa keganggu gak sih? Enggak sih. Enggak, kok bisa? Enggak, karena awal-awalnya kan kayak santai, kayak punya temen lah, teman waktu masa kecil ada yang nemenin. Aku kan anak perempuan satu-satunya. Anak perempuan satu-satunya. Dari berapa bersaudara? Dari 5 bersaudara. Oke, kok bisa sesantai itu Teh? Ya karena yang ditunjukinnya sosoknya itu anak kecil juga. Oh gitu. Cantik juga. Oke. Jadi nggak terlalu membebani lah. Oke, teman-teman. Cuma iya kalau kesini-sini ya lumayan. Kalau ditunjukinnya yang menyeramkan ya betul, terganggu. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam bahasan kisahnya Teteh Gisva ini, saya hanya mau mengingatkan buat teman-teman yang suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa dibantu channel kita agar terus berkembang dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan buat teman-teman juga yang ingin bercerita tentang kisah mistisnya, silahkan hubungi nomor yang tertera di deskripsi. Kita langsung aja ke cerita Teteh Gisva ini dalam Tungku Misteri. Tadinya kan awal-awal santai, karena ketemunya oke yang cantik-cantik gitu. Nggak serem ya? Nggak serem. Cuman pas SD lah. Oh SD. Iya SD, umur 6-7 tahun lah kira-kira. Oke. Jadi ada acara kenaikan kelas SD. Ada acara layar tancap ya dulu. Kalau di kampung kan kayak gitu. Oke, layar tancap. Nah, Oke, gitu. betul. Kayak semi bioskop ya. Nah, gitu.
Kalau sekarang udah jadi perumahan, kalau dulu lapangan ya. Lapangan emang belakangnya kuburan besar. Kuburan besar teh. Iya. Teteh tahu sebelumnya itu kuburan? Tahu, Oh, emang tahu. itu lapangan itu kebun keluarga dari nenek. Jadi udah biasa lah ya. Udah biasa Oke. kita. Jadi maghrib emang harusnya banyak yang pulang, tapi aku emang masih main. Oh, berarti acara layar tancap belum dimulai nih? Belum. Oke. Iya, masih ngumpul gitu semua. Hmm. Nah, aku lari-lari Pas maghrib tuh? pas maghrib. Lari-lari ke depan yang layar samping-samping gitu, muter lah kita. Kesandung lah kena tali. Kesandung? Iya, kesandung lah kena tali. Sebentar, Teteh sama siapa tuh waktu itu lari-lari? Aku sendiri. Sendirian? Iya, aku tuh nggak ada temen, gimana ya, sendiri, emang suka sendiri-sendiri gitu. Oh, berarti dari kecil udah ada keanehan ya Teh? Oke, bisa dibilang Iya gitu lah ya. gitu. Emang ada yang ngawasin, tapi orang nggak bisa ngelihat. Nah gitu. Langsung jatuh lah, langsung lihat ke atas posisinya. Telentang? Iya, telentang. Oke. Ada yang lewat. Ada yang lewat ya? Ada yang lewat. Apa tuh? Itu malam ya, maghrib, tapi kelihatan jelas karena nggak jauh, paling 1 meter dari kepala aku tuh. Oke, sebentar. Itu kan bisa dibilang pas maghrib atau setelah maghrib? Setelah maghrib ya. Oh, berarti udah agak-agak gelap ya? Iya, gelap. Oke. Apa tuh yang Teteh lihat? Sejenis kuyang ya. Kuyang? Iya. Oke. Teteh saat itu gimana tuh? Takut atau apa tuh? Iya, histeris lah. Oh, takut. Iya, histeris. Saat itu aku langsung udah nggak tahu ceritanya kayak gimana, udah langsung aku sadar-sadar udah ada di Bogor. Itu kan ceritanya bukan di daerah ini, bukan di Bogor ya, di Sukabumi. Berarti Teteh bisa dibilang pingsan apa gimana? Pingsan mungkin ya. Oke. Kejang gitu. Gitu. Jadi pas Teteh sadar udah ada di Bogor. Udah di Bogor. Itu udah banyak, udah saudara semua yang dari Bogor udah pada emang harus ditutup katanya gitu. Oh, mereka udah paham. Iya, udah tahu emang harus ditutup. Nah, ketika Teteh sadar, apa yang Teteh rasain nih? Ya udah nggak bisa ngeliat apa-apa, kayak teman masa kecil aja udah nggak ada. Oh gitu. Udah nggak ada. Cuman setelah itu aku pikir selesai, tenang lah. Cuman takut ada lah, namanya umur segitu ngelihat yang seperti itu. Oke. Itu apa gitu. Sebentar maaf ya saya potong nih. Jadi mungkin gini ya, yang saya tangkap Teteh itu ketika jatuh terus dibawa ke Bogor dan keluarga mempunyai inisiatif untuk ditutup. Berarti mereka udah tahu dong. Udah tahu. Teteh ada kelebihan ya. Udah tahu. Dari kecil ya udah tahu ya keluarga ya. Apalagi keluarga dari kakek udah pada tahu semua. Nah setelah itu Teteh udah ditutup nih sama orang pintar lah ya. Apa Ustadz apa gimana? Kakek. Oh sama kakek sendiri. Iya. Berarti kakek paham ya? Iya. Oke, apa tuh? Setelah itu yang Teteh rasain gimana? Setelah ditutup nih? Biasa aja sih sebenarnya ya. Biasa aja, Teteh masih belum peka lah ya. Iya, masih belum. Belum ngerti lah. Iya, masih emang umuran segitu masih belum ini. Maksudnya kayak ya udahlah. Aku tuh orangnya gampang kalau saat itu inget bisa lama, tapi pas saat lupa udah. Oke. Nggak diinget-inget lagi. Jadi gitu. nggak ada rasa ketakutan atau gitu. Nggak ada, kayak nggak ada rasa trauma tuh nggak ada gitu. Oke, jadi mental masih aman lah ya. Aman. Nah, setelah itu gimana Teh? Setelah itu dari kejadian itu mungkin beberapa bulan dari situ, tapi aku masih kayak ngedenger kayak ada suara, kayak misalnya kayak kuntilanak ketawa atau apa. Iya, kalau misalnya ada di rumah ada yang jalan plak 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 apa gitu, masih kedenger. Oke. Masih sensitifnya masih ada, tapi udah nggak bisa ngelihat. Oh, cuman suara-suara aja. Iya, cuman pas waktu itu aku main ke rumah mamah yang satu lagi, ibu yang satu lagi ya. Iya. Nah, kakak bilang jangan naik ke atas. Oke, tar dulu. Teteh ini usia berapa? Apa masih berapa bulan dari kejadian itu? Belum lama ya? Belum lama. Oke. Iya. Aku kan nggak ada yang namanya kata jangan tuh ya. Betul. Malah tambah penasaran. Malah penasaran. Kenapa? Nggak dijelasin jangan naik ke atas kenapa gitu kan. Aku penasaran aja. Jadi meleng dikit udah naik. Oke. Naik ke atas ada lorong, buka pintu. Penasaran ada lemari gede. Itu siang apa malam tuh Teh? Siang. Oh siang. Siang. Itu aku ada lemari, aku buka. Ini nggak bisa dibuka. Kok nggak bisa dibuka ya? Ini penasaran banget. Ada apa ya gitu? Kok nggak bisa dibuka gitu? Tambah penasaran. Tambah penasaran. Ternyata pintunya di slide. Oke. Yang satu aku slide nggak ada apa-apa. Yang satu lagi, wow. Apa tuh Teh? Poci. Pocong? Ya, yang pocong yang sebenarnya aku lihat sampai bikin trauma sampai SMA. Aku nggak mau nonton yang ada pocongnya.
Oke. Karena bentuknya, astagfirullahaladzim, mukanya tuh bener-bener kayak hancur, banyak nanah, banyak belatung, mata merah, itu melotot gini ke aku. Oke. Dan aku di situ nggak bisa ngapain, cuman gini dong, terkesima. Oh. Itu nggak lama hilang, baru teriak. Oh gitu. Jadi teteh tuh langsung diem aja gitu ya? Diem, mematung aja. Udah, dia nggak bisa. Aku tuh biasanya kalau ketemu kayak gitu nggak bisa lari, kayak Oke. mematung, diem aja gitu. Nah udah kayak gitu, udah dari situ hilang, udah langsung teriak, langsung pada naik semua ke atas. Ngumpul lagi kita, ini kok udah ditutup kok masih bisa ngeliat. Oh. Ternyata emang susah gitu, katanya emang udah bawaan lahirnya emang seperti ini, emang udah nggak bisa katanya. Oke, itu dikumpulin tuh keluarga. Iya. Ngumpul lagi. Apa teteh di Aku waktu itu nggak tahu ya, ternyata kalau mata batin tuh dari sini ya, mata dari batin tulang rusuk Oh ya. gitu ya. Iya, soalnya waktu itu digitu juga, dipeluk, kayak digituin, tapi kan nggak ngaruh gitu kan. Oke. Jadi tetap katanya gini, oh sampai ada orang pintar datang, oh ini tetap aja mau ditutup juga, tetap aja dia sensitifnya kuat. Oh gitu. Jadi nggak bisa tuh. Nggak bisa, sekarang aja kalau emang mereka sial tetap kelihatan. Oh gitu. Tetap aku bisa ngelihat, ngerasain, ngedenger apa gitu. Terus teteh nggak ngerasa keganggu tuh teh? Kalau sekarang udah biasa ya, Oh jadi lebih ke udah biasa aja gitu ya? lebih santai lah. Cuman kalau aku kalau lagi datang takut, Oke. tapi kalau datang beraninya berani, santai aja, nggak sampai kenapa-kenapa. Oke. Setelah itu teh ada lagi kejadian teteh tuh. Oh itu kan masa kecil ya. Kalau masa kecil setelah itu ya paling kayak biasa, tapi ditunjukin udah nggak lama. Tapi setelah itu aku jadi takut, yang namanya kayak nonton TV ada pocongnya aku takut. Aku histeris. Nonton bioskop ya, pokoknya yang ada pocongnya menghindari aja. Yang pocong itu membekas ya teh? Membekas itu yang lebih membekas. Kalau yang kuyang itu lebih ke santai aja gitu. Walaupun sama gitu ya. Ya, sama seremnya kayak. Sama seremnya gitu kan. Iyalah, ini apa? Kepala ada rambutnya panjang, ada jeroannya. Iya betul. Iya kan, tapi tetap aja. Oke. Cuman lebih ke kalau sekarang nggak terlalu bikin horor. Oke, jadi udah enjoy aja ya, udah menikmati lah ya. Sudah berteman. Sudah berteman lah, bisa dibilang begitu. Kok bisa ya? Nah setelah itu teh masih banyak tuh kejadian-kejadian yang teteh alamin tuh. Banyak. Ada tempat kemana sempat kerja ya aku. Itu yang lebih lucu lagi. Emang kalau di tempat kerja aku horor ya, apalagi kamar mandinya. Oh gitu. Nah, aku kan suka bagian shift malam, kadang ada shift 1, shift 2, shift 3. Nah, shift 2 itu kan pulang jam 10 malam. Sebelum pulang aku sudah ke kamar mandi. Oke. Emang kebetulan lagi datang bulan. Ada teman bilang kalau mau kamar mandi jangan yang kamar mandi nomor 1 ya. Jangan nomor 1, jangan yang ujung. Nah, aku masuk ke nomor 1. Emang udah pada nggak ada ya, udah banyak, maksudnya pada kerja lah. Aku jam 9 ke situ kan udah mulai sepi lah. Oke. Itu ada yang masuk ke kamar mandi yang enggak, aku nomor 2. Nah, ada yang masuk ke nomor 1. Pas teteh di dalam tuh. Iya, itu. Oke. Aku mikir, oh ada orang. Santai lah ya. Karena ada orang gitu kan. Pas udah beres, keluar, pada itu kebuka. Itu pas masuk, aku udah masuk, udah di dalam kamar mandi yang sebelah itu kedengar ketutup. Ketutup, terus nyalain keran, otomatis ada orang dong. Aku mikir ada orang gitu kan, tenang lah, yang tadinya horor ya. Pas keluar nggak ada dong. Di situ gimana? Nggak panik lari aku. Oke. Yang lebih wow lagi, yang di bawah itu ada anak kecil. Masih tempat kerja nih? Masih tempat kerja. Itu ada anak kecil. Cuman anak kecilnya aku nggak bisa ngeliat, tapi bisa ngerasain. Oke. Ada yang bilang kasih permen. Aku iseng dong. Kasih permen? Iya. Jadi di bawah compire itu ada on off ya, tombol. Jadi suka mainin on off itu, tombol itu. Si sosok anak kecil itu tuh. Nah, aku bilang aku ya udah iseng lah. Pengen tahu, penasaran dong, ya nggak? Aku kan juga penasarannya kuat. Betul. Aku kasih lah permen. Matiin lah, kecilin dong, aku bilang gitu. Malah teteh bercandain ya? Iya, malah aku yang tapi aku nggak ngeliat, tapi aku ngerasa ada gitu. Itu di situ jadi kayak yang
nggak langsung ngikut. 3 kali tiap malam aku kasih permen. Oh, udah jadi ritual tuh. Nah, terus ikut dia ke rumah. Ikut ke rumah teh. Ikut ke rumah. Itu sampai teman aku kan dia sama juga ya. Dia malah bisa tahu gitu, punya mata batin, dia tahu gitu. Aku tanya, kenapa ya di rumah kok ada kejadian kayak gini-gini? Aku bilang gitu, ada tangan anak aku dipegang lah gitu, terus anak aku didorong lah dari tangga gitu kan. Didorong dari tangga teh. Iya, didorong. Tapi padahal itu nggak ada. Dan posisinya malam. Anak teteh umuran berapa itu waktu itu? Umuran sekarang sih, ini kan 2 tahun. Iya, 2 tahun belakang lah ini tuh kejadian ini tuh. Jadi emang udah pada gede gitu. Emang semuanya pada sensitif gitu. Nah, udah itu masih ini aku nanya ke teman aku. Kata teman aku, itu yang di tempat kerja ngikut anak kecil. Kok bisa? Ya lu yang bawa katanya. Katanya aku yang bawa. Karena sering aku kasih permen, dia ngikut. Oke. Iya gitu. Dan makin awal-awal nggak terlalu ini ya. Makin kesini makin mengganggu. Kayak jam 2 malam nyalain TV sampai volumenya gede banget. Jam 2 malam. Posisi semua anak-anak aku tidur di atas. Itu TV di bawah yang di bawah itu pada nggak ada yang tidur. Aku teriak-teriak dong ke bawah. Kakak matiin TV, aku bilang gitu kan. Iya. Nggak, anak aku bilang di kamar yang sebelah. Orang kakak tidur di sini, katanya. Aku ke bawah dong. Iya. Iya kan? Itu bener-bener nyala. TV-nya nyala sendiri. TV-nya nyala sendiri. Oke, terus apa yang teteh lakukan? Ngamuk lah. Teteh ngamuk. Ngamuk lah. Ngamuk ke si sosok itu. Iya, tapi aku nggak ngelihat. Cuman teteh merasakannya. Iya. Aku tendang lah pintu kamar mandi. Aku teriak-teriak ngomong segala macam. Aku bolak-balik ke dapur, ke ruang tamu, ke dapur, kamar mandi. Aku bolak-balik sambil ngoceh. Sengaja teteh cari itu. Sengaja. Oke. Tapi emang aku nggak ngeliat, tapi aku ngerasa ada gitu. Kayak sekarang aku lagi mandi, aku lagi wudhu, dia pegang-pegang baju, tarik-tarik gitu. Kerasa. Pegang baju deh. Iya. Dan kerasa banget. Itu menurut saya udah horor banget ya. Itu dia kuat. Soalnya dia udah bisa megang aku, megang anak aku, udah gitu interaksi. Ya. Jadi itu bukan yang levelnya udah bukan low ya. Itu anak kecil udah high banget levelnya. Karena udah bisa berinteraksi. Iya, udah banget. Itu aja udah aku marah-marah, mungkin aku mikir ya, hilang kali setelah aku marah-marah, ternyata enggak. Yang di belakang aku ini yang ngusir dia. Oke, jadi teteh ada backingnya lah ya? Ada. Bisa dibilang apa, hodam ya? Bukan hodam sih, penjaga dari keluarga sih. Oh gitu. Jadi sengaja emang turunnya milihnya ke aku. Oke. Jadi mereka kan milih gitu, teteh mau kemana. Tahu dari mana tuh? Kakek. Oh, kakek yang bilang. Iya. Pas kejadian yang itu, yang ngeliat pocong itu. Oke. Ya udah katanya sekarang mah dijaga aja. Karena nggak bisa ditutup. Iya, ya udah dijaga sama yang ini. Kalau yang ini ternyata aku nggak ngeh karena belum pernah ketemu. Kalau yang sosok perempuan ini. Cuman pas udah kesini ternyata masuknya dalam mimpi terus. Oh gitu. Kalau yang macan ya, kalau yang macan itu ternyata 2 sosok. 2 sosok. Dalam satu macan itu 2 sosok. Jadi kadang jadi cewek, kadang jadi cowok. Mungkin bisa jadi ini yang bisa bikin teteh agak berani ya? Iya mungkin ya. Iya bener ya. Teteh ngerasa gitu nggak sih? Iya sih. Ya kadang kalau lagi berani banget. Oh gitu. Terus teteh ada rasa takut-takutnya nggak sih? Ya kadang kalau ada takut manusiawi ya. Kalau ada takut. Ada tetap ya. Cuman gimana ya? Takutnya enggak, paling 30%. Oh gitu. Iya, lebih ke sekarang enggak ini sih. Masing-masing aja lah. Gitu. Iya gitu, selama aku nggak ngeganggu ya udah nggak usah ngeganggu gitu kan. Cuman ya kalau yang iseng ya ada aja sih. Kayak aku lagi tidur nih ya, dipegangin, dielus-elus gitu. Itu masih sosok yang tadi tuh bukan? Yang anak kecil itu? Enggak, beda lagi. Itu setelah teteh marahin, nih kembali lagi ke sosok yang kecil, anak kecil itu ya. Setelah teteh marahin, udah tuh nggak ada lagi? Udah nggak ada, hilang. Oh teteh bisa merasakan itu ya? Udah nggak ada. Emang udah nggak ada gangguan apa-apa lagi sih. Jadi udah aman lah setelah itu. Dari sosok anak kecil itu. Anak kecil itu gitu. Sebenarnya banyak kalau mau kayak kita flashback lagi ya ke rumah saya yang pertama. Ya. Teteh sempat pindah nih. Iya, sebelum itu rumah yang beda lagi, itu rumah yang 3. Ya. Nah, rumah yang pertama itu rumah dari keluarga mantan suami. Oke.
Oke. Nah, pertama kali aku pindah ke rumah itu, emang banyak orang yang bilang horor loh rumah itu tuh, katanya gitu ya. Cuman aku santai aja lah. Aku lagi hamil gede waktu itu, di rumah. Aku nunggu mantan suami aku pulang ya. Nonton TV ya di ruangan. Semua udah pada tidur. Karena udah sekitar jam 12-an, ya jam 12-an kalau nggak salah. Itu ada sosok tinggi besar hitam lewatnya nggak, jadi gini. Jadi aku dari ujung sini terus ngeliat sampai ke sini di rumah itu. Berbentuk apa tuh teh? Nggak tahu bentuknya apa, tapi tinggi gede gitu. Iya. Nah, Kita di kamar? Nggak, di ruangan TV. Jadi ini ruangan TV, ini ruangan tamu. Nah, di ruangan tamu itu masih sadar berarti dong? sadar lah, aku ngeliat dari jelas gini. Oke. Dan nggak lari, diem, langsung lah lari ke kamar. Itu sendirian tuh? Sendiri, itu lagi hamil ya. Lari ke kamar. Ini aku nggak tahu ya, ini kenapa ya, handphone aku nyala mati. Mau ngehubungin mantan suami aku saat itu, handphone aku itu nyala mati. Oke. Sampai nggak bisa, aku sampai kayak dipakai selimut ya. Itu takut lah aku, itu takut lah. Oh, takut. Saat itu takut banget ya. Tiba-tiba ada suara yang jalan, kayak pakai sepatu bot di luar kamar tuh. Suara langkah kaki. Iya. Loh, siapa coba? Kan nggak mungkin gitu kan, ada orang semua udah pada tidur. Itu pas teteh lagi berusaha buat nelponin suami? Iya bener. Itu bener-bener kayak yang gimana ya, takut lah gitu, takut karena itu tempat baru, karena emang kejadiannya udah santai lah gitu ya, nggak terlalu banyak godaan apa sih, gangguan. Oke. Nah setelah itu ada gitu, udah itu bisa nelpon, datanglah mantan suami sama banyak kayak orang-orang pinter datang ke rumah kayak gitu pokoknya. Mantan suami teteh udah paham tuh kejadiannya? Iya, dia tahu aku sensitif. Oke. Nah datanglah semua orang pinter, udah ngomong segala macem pakai gue, sampai ngomong kayak gini, oh itu mah emang penunggu yang di sini, katanya cuman kenalan. Iya. Jadi mereka pengen kenalan sama aku, penghuni baru yang datang di rumah itu. Oke. Iya, tapi nggak niat ngeganggu, cuman pengen ngeliat aja, oh itu gitu. Pengen nunjukin gitu ya? Iya, jadi setiap ada orang baru pasti nunjukin. Oke. Nah, dan kejadian itu kejadian lagi pas ada yang ngasuh anak aku yang baru, yang kerja yang baru. Itu berarti udah lahiran ya? Udah lahiran. Nah, oh ini beda lagi. Oh beda lagi? Itu setelah itu selesai ya, yang itu. Oke, aku sampai dimandiin tuh. Oh, pas kejadian itu ada ritualnya nih? Ada ritual katanya, harus dimandiin itu, malam-malam dimandiin aku tuh, biar enggak gimana gitu. Udah setelah itu biasa lagi, emang ketemu di rumah neneknya satu lagi ya, nenek dari mantan suami. Aku ngobrol gitu, emang ada penghuninya di kamar aku tuh katanya gitu. Jadi dikasih tahu kalau di ruangan depan tinggi besar, hitam, katanya bener. Terus di luar ada bukan anak kecil ya, jadi kayak seumuran aku, cowok ganteng tapi giginya kayak gergaji, runcing gitu. Di pohon sawo. Nah ada penunggunya, dan mereka emang bisa menyerupai siapa aja. Nah kejadiannya pas aku lahiran anak ketiga. Aku kan yang maksudnya tiap lahir emang pasti bawa yang kerja ya. Ini yang kerja baru nih untuk anak yang ketiga. Pengasuh ya? Pengasuh. Saat itu hujan. Nah, malam nih? Enggak, sore. Oh sore. Ya hujan. Sore aku tuh posisi di kamar. Di kamar pintu ditutup dong. Nah, si yang ngasuh aku keluar dari kamar, duduklah di ruang keluarga. Iya. Yang ngasuh aku ngomong gini, Ate bukannya Ate ada di luar? Aku bilang aku ada di dalam, dari tadi juga aku ada di dalam. Pengasuhnya bilang gitu sih? Iya, Ate ada di luar, tadi katanya masuk ke dapur. Aku dari tadi di kamar, baru kesini, baru duduk. Tapi benar pakai baju ini katanya. Dengan pakaian yang sama ya? Iya. Itu pertama kali yang kerja datang ke rumah aku itu. Ya. Jadi nunjukin juga sama. Dan itu katanya sosok yang di pohon sawo itu. Yang cowok itu.
Tapi nggak mengganggu, nggak Terus sampai. ketakutan nggak tuh si pengasuh? Iya takut lah, tapi nggak terlalu sampai aku santai aja lah. Oke. Nggak kenalan, aku selalu kayak gitu, kenalan gitu. Cuman yang lebih lucunya, nggak tahu ya, aku juga bingung itu kalau bahasa Sundanya di Tantayungan ya. Kayak anak aku yang pertama, Masih dijagain lah ya. ya dijagain. Anakku pertama jatuh ke solokan, depan rumah kan ada solokan. Solokannya gede, dalam, bawahnya tuh banyak batu-batu, banyak beling-beling gitu, apa kaca-kaca gitulah. Iya. Anakku jatuh dari situ, kepalanya dulu. Anak baru bisa jalan nih? Enggak, itu anak aku TK. Oh, udah lumayan gede lah ya. Iya, umur 5 tahun. Jatuh ke bawah, kepalanya emang benar pas diangkat penuh lumut. Aku kaget lah, aku lari langsung, aku takut ya, aku tarik lah. Nggak ada luka sedikit pun. Nggak ada luka teh. Nggak Padahal ada. itu kepala duluan ya. Kepala duluan. Nyungsep lah ya kalau Iya, bisa dibilang. nyungsep. Dan di bawah banyak batu, banyak beling-beling gitu, Pecahan kaca. pecahan gitu ya. kaca segala macem gitu kan, gelas-gelas apa segala macem ya. Jadi kepalanya banyak aja lumut, banyak aku mandiin, tapi nggak ada luka sedikit pun. Tapi nangis. Nangis ya, nangis lah, Nangis jatuh wajar lah sakit ya, gitu, iya. tapi nggak anehnya nggak ada luka Oke. gitu. Makanya aku ada yang jagain. Oke. Nah gitu, makanya aku juga mikir gini, oke lah sekarang mereka bisa datang ke aku bisa ngeliat mereka, tapi mereka nggak bisa kayak paling kayak nyentuh, oke lah, tapi untuk lebih nggak, Oh iya, karena ada lah, betul. ada yang ngejagain aku sama anak aku juga, alhamdulillahnya gitu. Terus di mana lagi tuh teh? Kayaknya teteh banyak banget nih. Banyak karena sering ya. Karena udah saking terbiasanya gitu lah. Cuman kalau aku tuh gini, kalau misalnya buat sendiri kadang takut, tapi kalau udah ada anak, jadi kayak udah Oke. nggak usah. Aku kan harus inilah, harus nge-backup anak-anak aku lah, Iya. gitu kan. Udah tenang, ada ibu. Selalu kayak gitu ya, udah nggak ada apa-apa gitu. Terus ada nggak teh momen-momen yang benar-benar menurut teteh tuh apa ya, selain yang tadi ya, yang poci itu, yang pocong itu, ada lagi yang lebih seram gitu menurut teteh nih, sampai sekarang tuh nggak bisa dilupakan gitu? Yang nggak bisa lupain sebenarnya itu sih. Oh itu yang paling seram Itu. ya? Cuman ada satu lagi, aku dulu sempet punya warnet ya. Nah di atas warnet itu tuh ada genderuwo Dari di mana teteh? gentengnya. Bisa tahu? Kelihatan, Oh dia menampakkan. dia menampakkan diri. Oke. Tapi nggak gede banget, nggak gede banget. Itu kejadiannya pas gimana tuh? Itu teh? pas aku hamil anak yang pertama. Pas pertama kali aku buka warnet malam. Itu posisinya kan aku mau pulang ke Cicurug. Nah itu kan di seberang warnet aku. Itu aku sama mantan suami aku ngeliat posisi jauh, tapi kelihatan matanya merah gede. Berarti nyala. posisinya si genderuwo ini di luar? Di atas, di genteng. Oh di genteng. Dan dari situ usaha kami langsung sepi. Jadi posisi warnetnya itu di seberang rumah teteh? Bukan seberang rumah aku lah, jauh lagi lah. Seberang jalan aku mau ke arah Cicurug. Oh gitu. Jadi teteh ngeliatnya dari seberang. Nah di situ itu langsung kayak nggak tahu yang iseng ya, nggak tahu yang jahat lah pokoknya. Pokoknya dari situ kita langsung sepi usaha. Oke. Di situ jadi buka apa aja di situ langsung sepi. Oh teteh udah coba berkali-kali gitu usaha? Iya di situ tuh. Itu sih kejadian yang paling menyebalkan ya. Iya bisa. Menyebalkan banget gitu. Aku pernah ke yang acara yang apa ya, satu kafe, aku foto ya, aku posting lah di sosmed. Teman aku langsung ngomong gini, lu kemana-mana ngajakin nenek ya? Ngajakin nenek? Iya. Jadi mungkin teman teteh itu ngelihat gitu? Iya. Terus teteh sendiri ngelihat? Enggak. Aku bilang, siapa nenek, siapa, masa bawa nenek-nenek ke tempat nongkrong gitu kan? Iya cantik katanya. Oke. Neneknya cantik, pakai selendangnya biru hijau. Ada di fotonya tuh? Iya katanya. Setiap foto aku ada, pasti ada belakangnya ada. Tapi teman teteh yang itu doang yang bisa lihat? Atau yang lain juga? Yang indigo aja. Oke. Kalau yang indigo aja kebanyakan gini, kalau misalnya aku ketemu nih, jangan dibawa dong. Oh gitu. Jangan dibawa dong gitu. Kadang kan ada yang satu, gimana ya? Ada yang satu frekuensi katanya, kalau dia kayak gimana sih, dia punya guru yang beda dengan aku. Jadi kadang mau salaman aja kayak mau mental gitu. Oh gitu ya. Katanya gitu. Soalnya aku ada yang ini macan itu.
Nah, itu beda lagi. Kalau yang nenek ini lebih ke menjaganya apa ya? Aku bingung ya. Pesona mungkin. Oke. Ya paham. Tapi aku nggak tahu juga ya. Maksudnya tapi emang kadang suka ngasih tahu. Kalau enggak ngasih tahu lewat aku ke anak aku. Yang pertama, datang lewat mimpi. Kalau ada apa-apa pasti ngasih tahu. Datangnya lewat mimpi saya. Iya. Itu dia menampakkan diri apa? Menampakkan diri. Terus ngomong langsung gitu? Iya. Oh. Tapi dia nggak pernah kayak ngomong si ini, si orang itu nggak. Misalnya ngomong kayak ini. Kemarin handphone aku hilang. Nggak lama besoknya dimimpiin. Nggak ngomong orangnya nyuri itu nggak. Tapi bilangnya langsung gini, handphonenya ada, cari aja di Pegadaian. Bisa gitu ya? Iya. Gitu. Terus cari ada? Cari ada. Oke. Tapi dia nggak nyebutin orangnya karena yang kayak gitu katanya nggak bakal nyebutin nama. Aku maksa kayak yang itu mimpi lewat anak aku ya. Maksa siapa ya, anakku malah dicekek langsung bangun. Oh, saking nggak mau nyebutin siapa. Iya, katanya gitu. Cuman ngasih tanda-tandanya aja gitu. Nah, ini yang lebih wow ya. Jam 11 malam aku keluar nyari makan. Udah sepi-sepi banget ya. Itu posisinya di rumah yang pertama yang tadi itu ya, ada tinggi besar gitu. Iya. Nah, aku keluar. Pas keluar ada yang ngetawain. Ngetawain teh? Kuntilanak. Di mana tuh? Itu di Yang teteh denger di atas apa di pinggir? ya aku nyari, nggak tahu juga. Aku nyarinya ke atas ya. Aku Teteh nyari, sengaja Aku nyari. Ya udah jelas banget ketawa gitu kan, bukan bukan. Teteh sendirian? Suaranya Sendirian waktu itu? sendirian. Ya penasaran aja, aku cari itu. Mana aku lihat-lihat ke atas. Sampai pakai handphone jadi senterin. Saking penasarannya. Berani ya? Mana gitu suaranya, soalnya suaranya jelas banget, bukan gitu. Suaranya lebih ke gitu. Nah kayak gitu. Suara gitu. Merinding saya teh. Makanya aku cari. Ya kan? Aku cari ini di mana gitu, penasaran gitu. Udahlah keluar, beli makan. Pas pulangnya aku cari lagi dong. Pas aku mau masuk rumah ada lagi ketawain lagi. Ada lagi teh. Udah mau masuk aku keluar lagi cari lagi. Di mana gitu, maksudnya mana yang tawain tuh? Ya aku biasalah drama ya dikit lah gitu, pakai bahasa Sunda lah gitu. Aku marah-marah lah gitu. Maksudnya mau ngapain gitu, ngetawain kayak gitu. Kalau mau datang aja langsung. Iya. Gitu kayak sok nantangin, padahal ya takut juga ya. Tapi nggak ada tuh, nggak nampakin. Nggak nampakin. Nah dari rumah itu kita pindah ke rumah yang satu lagi. Kalau itu bukan ini ya, rumah kontrakan ya. Jadi bukan rumah aku. Soalnya habis dari itu kita collab usaha, terus kita pindah ke rumah kontrakan. Nah di rumah kontrakan itu kita pilih yang paling ujung karena paling besar, buat barang-barang banyak gitu kan. Betul. Nah di situ sebelah di depannya ada toren. Toren air ya? Iya, toren air. Itu tuh di situ tuh belum ada 1 bulan. Belum ada 1 bulan di situ. Ada yang aku nggak tahu apa yang si sosok itu ngikut atau gimana. Ngetawain lagi di luar. Anak-anak udah pada tidur semua. Nah, aku ngelihat loh cari itu, aku beda. Hawanya beda. Kerasa ya teh? Iya, jadi enggak biasanya buka pintu cari. Ini enggak. Gorden. Dilihat ada, aku langsung tutup. Itu di situ aku langsung kaget. Shock itu langsung. Ya, maaf nih sebelumnya. Yang ngedenger tuh teteh doang apa yang lain juga? Enggak ada, aku doang yang masih hidup jam segitu ya. Terus pas teteh buka, ada apa? Ada kuntilanak. Kelihatan. Nampakin dia? Nampakin. Lagi duduk di atas toren. Ucang-ucang gitulah. Oke. Iya. Dan ternyata tidak. Yang aku bayangkan kuntilanak bajunya putih bersih ya. Iya. Ternyata tidak. Bajunya kayak krem gitu ya. Udah lusuh kayak gitu Lusuh pokoknya. Iya. Ucol ya? Ucol. Nah, aku tutup. Itu udah deg-degan ya. Aduh. Bener bukan ya? Tapi masih penasaran. Dilihat sedikit. Masih ada. Tutup lagi. Dia menampakkan wajahnya nggak sih? Enggak kalau wajah. Oh enggak. Enggak. Karena posisinya kan di atas ya. Jadi kelihatannya cuma segini ke itu doang. Ya, rambutnya panjang emang gitu. Nah, itu 3 kali aku buka. Itu kan 2 kali. Aku buka lagi, ketiga kali hilang. Oh, ketiga kali hilang dia. Nah, di situ.
nggak tahu, aku nggak tahu terbang atau gimana ya. Terus teteh nggak ketakutan tuh? Takut lah, Takut. takut, tapi nggak sampai yang takut langsung update status. Iya, iya, betul. Lebih kayak gitu sih, nggak terlalu. Cuman itu kejadian emang di situ yang rumah itu. Jadi aku tiap pindah ke rumah mana pasti ada sekali kejadian yang kayak gitu. Selalu ada ya teh? Selalu ada. Yang lebih wow lagi, saya tahu Jenglot. Ya. Aku ini beda lagi rumah. Teh pindah lagi nih? Pindah lagi, setelah itu pindah lagi ke rumah di atas, di atasnya mertua ya. Nah di atas itu anak aku nyaksiin, anak aku yang kecil. Anak teteh ngeliat? Iya, anak aku ngeliat. Anak aku yang bilang, aku lagi duduk, Jenglotnya itu posisinya di dekat kaki aku. Ukurannya gimana? Gede? Kecil, segini. Oke. Nah, ibu itu apa? Kata anak aku. Di dalam rumah nih? Dalam rumah. Mm-mm. Aku ambil langsung, aku langsung panik lah. Aku kalau udah panik, udah nggak mikir apa, aku hancurin. Oh dia, apa namanya? Bisa dipegang? Berbentuk, bisa dipegang ya? Dipegang, berbentuk. Yang tadinya nggak ada apa-apa? Enggak, emang bentuknya kayak gitu, Jenglot. Ada mukanya, ada kakinya, ada tangannya, ada di buntel rambut yang Tiba-tiba ada di dekat kaki teteh? iya, tiba-tiba ada. Nah, anak pertama ngelihatnya, aku udah panik itu langsung aku hancur-hancurin gitu kan, supaya hancur gitu ya, hancurin. Terus aku ke dapur, nyalain kompor, ditaruh dulu, nyalain mati, itunya terbang, padahal hancur. Terbang teh? Jenglotnya udah hancur, tapi masih bisa terbang. Oke. Dan kompor itu mati, hidup mati. Itu aneh banget. Tadinya teteh mau bakar? Iya, mau bakar. Oke, cuman nggak berhasil tuh? Ketiga kalinya berhasil, hancur. Oh. Dan itu langsung kayak yang di rumah tuh langsung panas. Semuanya merasakan tuh? Iya, sama anak aku ya itu. Nah, update lah aku ya, seperti biasa di sosmed ya. Besoknya ada orang datang ke rumah. Kenapa dibakar? Siapa tuh teh? Dia suka jual beli Jenglot. Katanya bisa sampai laku 800 juta. Oh gitu. Aku nyesel tadinya. Kenapa? Aku kan nggak takut ke anak. Iya betul. Aku takut ke anak gitu. Takutnya ini orang yang iseng, apalagi kan ada basicnya sempat aku dijailin, segala macem gitu kan. Terus sampai datang itu Jenglot gitu. Aku nggak tahu, kalau aku tahu itu bakal jadi duit ya. Tapi emang setelah itu ada gangguan juga. Dari setelah ngebakar Jenglot? Setelah ngebakar itu. Kayak aku setelah itu sakit. Sebulan aku sakit setelah itu. Tiba-tiba tuh teh? Tiba-tiba. Itu badan tuh tiap maghrib panas. Udah kayak yang tipes gitu. Setelah itu. Sampai orang gitu, teteh kenapa berani dibakar? Katanya teteh nggak takut bakal kayak gimana. Ya aku pikir ya takut, makanya aku hancurin. Makanya aku bakar juga aku takut gitu kan. Cuman ada ya kuasa Allah ya. Dan ada yang ngejagain juga, makanya sampai oke lah kita sakit 1 bulan tapi nggak sampai kenapa-napa. Selama sakit itu teteh diobatin secara medis atau apa? Aku ngobatin sendiri, medis juga gitu. Misalnya ada bacaan yang kayak sekarang kayak tadi nih, kerasa nih sebelah aku ada bacaan aku usapin 3 kali aja udah langsung hilang gitu. Udah paham ya teteh? Udah paham lah gitu. Kalau sekarang kayak ke anak aja nih, tiba-tiba aku sakit ini sebelah ini, aku tinggal kayak gitu aja. Itu dari siapa tuh? Dari kakek? Dari kakek semuanya. Jadi udah kayak diturunin kali ya mungkin. Kalau yang kayak gitu kayak bukan diturunin, jadi milih. Oh gitu. Mau kemana nanti gitu. Setelah kakek aku meninggal mau kemana nih ngikutnya. Betul. Gitu. Dan ngikutnya ke aku. Semua. Nah ini flashback lagi, itu selesai. Ya ini flashback lagi ke rumah yang pertama. Nah rumah yang pertama aku dulu, anak aku kena bisa ular. Patuk ular nih? Enggak, bukan, kena bisanya katanya. Kena bisa? Ya sampai bengkak tangannya dia, sampai kita ke rumah sakit ya saat itu. Terus mantan suami aku juga sama jari ininya. Nah itu aku posisi lagi hamil anak kedua. Dan aku ini tangan segini sama perut, jadi kayak bersisik. Kena bisa ular itu teteh tahu kena bisa ular dari mana deh? Kata orang itu, kata dokter. Oh udah pas berobat ya? Terus kalau aku katanya bawaan bayi. Padahal teteh nggak pernah ada interaksi dengan ular? Nggak ada, nggak. Ya? Nah setelah itu kita
nanya lah gitu. Mm-mm. Kok ini nggak sembuh-sembuh? Aku udah ke 3 dokter, ini aku nggak sembuh. Mantan suami aku sembuh, Mm-mm. anak aku sembuh, terakhir ke aku. Oke. Nah ini kok nggak sembuh-sembuh? Kalau bawaan bayi sembuhnya setelah 9 bulan. Ya. Bayi lahir sembuh. Ini aku nggak. Setelah berobat segala macem, adalah bukan orang pinter ya, bukan. Jadi sama kayak aku lah bisa ini, Mm-mm. bisa ngobatin. Tapi ini ngobatinnya dia bukan aku yang mil, dia yang datang. Oke. Oh coba sini katanya gitu, diobatin gitu. Tapi nggak, dia bilang gini, ini mah ada yang jahil. Ada yang jahil teh. Iya, dia bilang 2 cewek 1 cowok. Hmm. Nah tujuannya mau ke mantan suami aku. Ya, Tapi tadinya- aku tuh tameng, jadi selalu kena ke aku, apa-apa ke aku dulu. Oke. Nah gitu, lebih parahnya yang ke aku. Cuman kan mikirnya mungkin kenapa ke aku, mungkin lebih kuat kali ya. Ya. Nah mungkin gitu, jadi oke di luarnya aja tapi dalamnya enggak. Sekarang aku sholat aja ini, gimana gitu. Iya. Kayak ditusuk-tusuk segala macam. Itu cuman kayak aku duduk, dia di belakang ya, kayak diginin doang. Kayak di sini tuh dingin naik ke atas, Mm-mm. terasa gitu di situ. Itu di situ sembuh. Sembuh seketika selesai. Enggak seketika, prosesnya 2 minggu dari situ sembuh, bersih lagi semua. Itu belum lahiran, itu sembuh. Enggak lama dari situ ularnya datang Ularnya datang. Iya. Ke rumah tuh. ke rumah, dan aku yang lihat. Tapi ini berbentuk Segini ularnya, ular asli tuh. ularnya segini, hitam, ada mahkotanya, Ada mahkotanya. pelatnya kuning. Hmm. Aku teriak-teriak dong, aku bilang, papa itu ada belut, aku bilang. Iya. Ada belut masuk ke rumah, aku bilang Karena gitu. pendek ya. Iya, dia langsung gini ke aku. Itu posisi mau masuk ke kamar aku. Seperti ular kobra dong teh. Iya, kayak kobra ya. Hmm. Terus Dan ularnya diapain? dicari sampai kita pawang ular ya, Hmm. dipanggil pawang ular, semua diobrak-abrik, nggak ketemu, Nggak ketemu ya. hilang. Terus nanya ke ada orang pinter, Hmm. yang dikirim bukan 1, ribuan. Ribuan. Cuman yang apa 1, tawan sama aku, Oke. yang itu. Berarti ribuan itu yang tak kasat mata nih. Iya, yang nyerbu rumah aku itu. Hmm. Terus pawang ular yang dipanggil ke rumah Hmm. kesurupan. Kesurupan. Iya, di rumahnya. Anaknya cerita lidahnya sampai panjang katanya, segini keluar. Oke. Sampai ngomong, jadi mau nyelakain mantan suami aku. Oke. Padahal si pawang ular itu nggak dapet ya, nggak dapet. Iya, ularnya nggak ya? dapet. Itu sampai datang-datang dicekik katanya. Hmm. Siluman ular cewek. Oke. Nah gitu. Setelah pokoknya banyak lah. Nah setelah itu teh, yang kasus ular itu selesainya gimana tuh? Ada yang ngobatin, beda lagi. Hmm. Ada, itu orang-orang pinter juga ya. Itu dia yang nge-backup. Oke. Itu kan gurunya mantan suami ya. Hmm. Guru pengajian lah gitu. Iya. Nah di situ emang waktu itu bisnis suami kan mulai naik lagi Hmm. gitu. Kita kan waktu itu masuk partai juga. Oke. Di situ persaingan lah. Persaingan bisnis lah Iya. ya. Setelah selesai alhamdulillah naik lagi. Yang tadinya banyak yang diganggu segala macam. Setelah itu oke. Pokoknya setiap kali ada kesialan, setelahnya kita up Oh, gitu. jadi kisah hidup teteh itu naik turun Karena setan. dari mistis sampai ke bisnis ya. Iya bener. Persaingannya. Jadi kebanyakan pakai mistis terus gitu kalau ke menghadapi keluarga aku tuh. Hmm. Jadi selalu gitu. Kalau tiba-tiba lagi tidur kayak ada dilempar batu di genteng, Oh, gitu. udah gitu langsung kayak gitu. Hmm. Itu kayak udah nggak wajar. Ya. Selalu aja ada kayak gitu. Bisa dibilang guna-guna ya. Iya, guna-guna kayak gitu. Dan kemarin masih anget-anget nih di rumah yang sekarang ya. Hmm. Yang sekarang teteh Yang sekarang tinggalin. iya, aku kan tinggal berempat ya. Jam 12 siang ada wangi menyan. Wangi menyan jam 12 siang. Dan itu ternyata kiriman juga. Kiriman lagi teh. Kiriman lagi. Ada orang yang suka sama aku, Hmm. dia udah punya istri, kekeh mau ngajak aku nikah. Hmm. Nah itu pokoknya aku kaget juga ya. Setelah teteh tanya-tanya nih. Iya, ke teman aku. Oh.
Katanya gitu. Oh, itu mah orang yang kemarin yang ajak nikah. Pengen nikahin katanya gitu. Dan sengaja kayak ngirim apa gitu. Jadi Yang dikirimnya mistis terus. oke, ini bisa dibilang cinta ditolak dukun bertindak berarti Teh, ya. Iya bener. Luar biasa Teteh ini kisahnya ya. Iya. Cuman kalau kata yang ngejaga aku nggak usah takut. Kalau kayak gitu, nggak usah takut. Tetap ada pegangannya. Iya, nggak usah takut. Nggak bakalan katanya, paling kayak gitu. Oke Teh Gispa, luar biasa sekali ini ceritanya. Banyak banget ya pengalaman tentang hal-hal gaibnya ya, yang di luar nalar. Nalar, iya. Oke Teteh Gispa, terima kasih waktunya udah menyempatkan datang ke Tumpu Misteri dan berbagi kisah tentang mistis yang jarang sekali orang alami ya. Karena mistis itu mereka nggak akan percaya kalau belum mengalami. Betul. Oke, sekali lagi buat teman-teman saya ingatkan, jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, tolong bantu kita dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan buat teman-teman juga yang ingin menjadi narasumber, silahkan hubungi nomor yang tertera di deskripsi. Sekali lagi terima kasih ya Teh Gispa. Oke, Semoga kedepannya thank you. sehat selalu, Amin. lancar dan segera mendapatkan jodoh. Amin, itu nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.